Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pelecehan dan penghinaan kelompok Wahabi kepada kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pemirsa perhatikan dan duduk di majelis mereka, sangat sering para ustadznya ketika masuk pada pembahasan yang berhubungan dengan kedua orang tua Nabi, mereka lebih condong meyakini riwayat yang mendiskreditkan, di mana mereka bersikukuh meyakini bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Keyakinan kafirnya kedua orang tua Nabi ini tidak lain mereka adopsi dari pemahaman Ibn Taimiyah yang semua pendapatnya kemudian menjadi cikal bakal dari munculnya kelompok Wahabi yang tersebar saat ini. Keyakinan kelompok Wahabi akan kafirnya ayah Nabi adalah redaksi hadis berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 191. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Kami minta para pemirsa untuk memperhatikan perawi tersebut. Dari Thabit, dari Anas, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Di mana ayahku?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Di neraka." Manakala orang itu berlalu pergi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Perlu pemirsa ketahui bahwa hadis ini adalah hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya, hadis ini masih dapat dikritisi. Ditambah lagi, terdapat masalah pada sosok Hammad bin Salamah selaku salah satu perawi riwayat tersebut. Sekarang mari pemirsa perhatikan seperti apa sosok Hammad bin Salamah dan di mana letak permasalahannya. Dalam kitab Mizanul I'tidal, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 590. Az-Zahabi berkata, Hammad bin Salamah sampai pada kalimat seorang yang terpercaya, akan tetapi terdapat banyak kekeliruan di dalam hadis-hadisnya. Di sini terdapat keanehan. Di satu sisi, Az-Zahabi menilai pribadi Hammad bin Salamah terpercaya. Namun di sisi lain, dia menyatakan bahwa riwayat yang dibawakan Hammad memiliki kekeliruan. Apa yang menyebabkan kekeliruan tersebut? Pada halaman 593, Az-Zahabi menukil pernyataan Ibnu Salji yang berkata, "Aku mendengar Ubad bin Suhaib berkata, sesungguhnya Hammad tidak kuat hafalannya. Mereka berkata bahwa kitab tulisannya telah tersisipi. Ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Abil Auja adalah anak tirinya dan dialah yang telah menyisipkan sesuatu ke dalam kitab-kitabnya." Kami tegaskan, telah menyisipkan sesuatu ke dalam kitab-kitab karya Hammad bin Salamah. Sekarang jelas bahwa yang dimaksud kekeliruan oleh Az-Zahabi di sini adalah adanya kalimat sisipan yang dimasukkan oleh Ibn Abil Auja, yaitu anak tiri Hammad, ke dalam kitabnya. Artinya, tidak menutup kemungkinan riwayat tentang kafirnya ayah Nabi juga termasuk kalimat yang disisipkan oleh Ibn Abil Auja ke dalam pernyataan Hammad bin Salamah. Sebagai contoh, mari pemirsa perhatikan salah satu hadis yang disisipi oleh Ibn Abil Auja ke dalam kitab Hammad bin Salamah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Kitab Al-Maudu'at, karya Ibnul Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, cetakan pertama tahun 1966, halaman 122. Telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Thabit Al-Banani dari Anas, yaitu bin Malik. Sesungguhnya Nabi membacakan ayat, tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Surat 7 ayat 143. Nabi bersabda, Allah mengeluarkan kelingkingnya di atas ibu jarinya, maka runtuhlah gunung. Berkata Humaid kepada Thabit Al-Banani, apakah hadis semacam ini engkau riwayatkan? Humaid berkata, lalu dia memukul dadaku, dan dia, yaitu Thabit, menjawab, Anas berkata seperti itu, dan Rasulullah juga demikian. Apakah pantas aku menyembunyikannya? Ibnul Jauzi berkata, hadis ini tidak kokoh. Ibn Adi berkata, sesungguhnya Ibnu Abil Auja adalah anak tiri Hammad bin Salamah. Dia menyisipkan hadis-hadis ini ke dalam kitab-kitab Hammad bin Salamah.
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua riwayat Hammad bin Salamah dapat dijadikan hujjah. Walaupun Hammad adalah sosok yang terpercaya, tetapi sebagian hadis darinya dapat dikategorikan sebagai hadis mungkar, yaitu hadis yang diingkari redaksinya. Mengapa kami menilai hadis tentang ayah Nabi berada di neraka sebagai hadis mungkar? Tidak lain karena terdapat hadis yang menceritakan peristiwa yang sama, namun dari jalur periwayatan yang berbeda. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani, salah seorang ulama idola kelompok Wahabi, dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif halaman 55. Al-Albani berkata ketika membahas sabda Rasulullah, dimanapun engkau melewati kubur seorang kafir, maka berilah kabar kepadanya dengan neraka. Kemudian Al-Albani menjelaskan kisah di balik sabda Nabi ini, yaitu menyebutkan redaksi hadisnya. Al-Albani berkata sampai pada kalimat diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya yang berkata, seorang Arab Badui datang menemui Nabi lalu bertanya, sesungguhnya ayahku adalah orang yang gemar menjaga silaturahmi dan berbuat hal ini dan itu. Maksudnya adalah menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Setelah itu Arab Badui bertanya, di mana tempat dia sekarang? Rasulullah menjawab, di dalam api neraka. Mendengar jawaban Nabi, orang tersebut pun seakan-akan bersedih lalu bertanya, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahmu? Kemudian disebutkan redaksi hadisnya yang di atas. Al-Albani berkata, sanad riwayat ini sahih, para perawinya sudah terkenal dan terpercaya. Dalam riwayat ini, Nabi tidak mengatakan ayahku juga ada di neraka, sehingga riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim tertolak dengan sendirinya. Terlebih lagi, di dalamnya terdapat perawi yang bernama Hammad bin Salamah, yang dipertimbangkan hadisnya oleh sebagian ulama, sedangkan para perawi dalam kitab Al-Albani ini tidak memiliki kecacatan. Apakah kita boleh menolak redaksi hadis yang sanadnya sahih dan tidak menjadikannya hujjah? Jawabnya tentu boleh, yaitu ketika hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dalam kitabnya berikut ini. Tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 44, tafsir surat An-Nisa ayat 45. Fakhrur Razi berkata, salah satu hadis yang terkenal sabda Rasulullah, jika diriwayatkan dariku suatu hadis, sodorkanlah kepada Al-Quran. Jika sesuai, terimalah. Jika tidak, maka tolaklah. Di sini Nabi telah memberikan arahan kepada umatnya tentang cara membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif. Sekarang, mari pemirsa perhatikan bagaimana komentar imam besarnya kelompok Wahabi, yaitu Al-Utsaimin, dalam menyikapi salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Syarah Riyadh As-Shalihin, karya Al-Utsaimin, jilid 6, yang diterbitkan oleh Madarul Waton, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim, jilid 2 halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Kami tegaskan, apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Dalam pernyataan Utsaimin ini sangat tegas bahwa sekalipun hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim, namun ketika bertentangan dengan Al-Quran maka dianggap batil. Dengan meminjam bahasa dari Utsaimin tersebut, maka riwayat tentang kafirnya ayah Nabi yang terdapat dalam Sahih Muslim sudah dapat dipastikan tertolak, sebab sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Ali Jumu'ah, salah satu ulama Ahlus Sunnah kontemporer saat ini,
dalam kitabnya. Dalam kitab Al-Mutasyaddidun yang disusun oleh Syekh Ali Jumu'ah yang diterbitkan oleh Darul Maktam, cetakan pertama tahun 2011, halaman 115 sampai 116. Ali Jum'ah berkata di dalam bab hukum terhadap kedua orang tua Nabi dengan neraka pada hari kiamat. Satu masalah mereka yang menyakiti perasaan seluruh muslimin bila mendengarnya, yaitu mereka menyatakan bahwa nasib kedua orang tua Nabi Muhammad adalah di api neraka pada hari kiamat. Masalah itu yang jika kita kaitkan dengan masalah-masalah lainnya, tentu pasti kita akan kacau. Seakan posisi Nabi di hati mereka tidak sebagaimana yang diinginkan, dan seakan cinta mereka kepada Rasulullah tidak benar, sampai pada kalimat, ketahuilah bahwa para ayah dan kakek, yaitu pendahulu Nabi, jika sebagian mereka pada tampaknya terbukti syirik, sesungguhnya mereka tidak termasuk kaum musyrikin. Demikian dikarenakan tidak seorang Rasul pun diutus kepada mereka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya meyakini bahwa siapa yang jatuh dalam kesyirikan dan mengubah ajaran tauhid di masa fatrah, yaitu kekosongan Rasul antara Nabi yang satu dan Nabi yang lain, tidak terkena siksaan. Banyak dalil atas itu, di antaranya firman Allah, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Demikian pula ayat-ayat yang hampir senada berikut ini. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan apa yang diyakini para pengikut kebenaran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti inilah pandangan ulama Ahlus Sunnah yang menolak keras tuduhan dan penghinaan kelompok Wahabi kepada kedua orang tua Nabi, yang mana dasar mereka sangat rapuh, serapu sarang laba-laba. Karena hadis yang dimuat dalam Sahih Muslim, di dalamnya terdapat keganjilan dan kerancuan dari sisi sanad, yaitu Hammad bin Salamah, dan juga dari sisi redaksi yang bertentangan dengan Al-Quran. Kaidah diterimanya hadis jika sesuai dengan Al-Quran juga disampaikan oleh salah seorang ulama Wahabi yang dikenal sebagai peneliti hadis-hadis, yaitu Syuaib Al-Arnaud. Dalam kitab Tahrir Takrib At-Tahdzib karya Bashar Awad Ma'ruf dan Syuaib Al-Arnaud jilid 1 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 22. Syuaib Al-Arnaud berkata, jika datang suatu hadis kepada kita, hendaknya disandarkan hadis tersebut kepada redaksi sahih, yang mana dia berkedudukan kaidah umum, yaitu Al-Quranul Karim. Jelas sudah pernyataan dari para ulama Wahabi ini bahwa setiap hadis dari mana saja atau kitab apapun sumbernya, maka wajib disodorkan kepada Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Namun, jika bertentangan, pasti kita tolak. Dari sini pemirsa dapat menyimpulkan bahwa hadis tentang kafirnya kedua orang tua Nabi tidak bisa diterima dikarenakan bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang mari pemirsa perhatikan beberapa dalil-dalil yang sangat kuat yang menjelaskan tidak mungkinnya kedua orang tua Nabi kafir dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut ini. Dalam kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 396 sampai 397, hadis nomor 1788. Abbas berkata, telah sampai kepada Rasulullah sebahagian dari apa yang dikatakan oleh orang-orang. Abbas berkata, lalu Nabi menaiki mimbar beliau sallallahu alaihi wa alihi seraya berkata, siapakah aku ini? Mereka menjawab, engkau Rasulullah, yaitu utusan Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan menjadikanku sebaik-baik makhluknya, dan Allah menjadikan para makhluknya menjadi dua kelompok, dan Allah menciptakan aku di kelompok yang terbaik, dan Allah menjadikanku suku-suku, dan Allah menjadikan aku di suku yang terbaik, dan Allah menjadikan bagi mereka rumah-rumah, yaitu keluarga, dan Allah menjadikan aku di keluarga
keluarga yang terbaik. Kami tegaskan, Allah menjadikan aku di keluarga yang terbaik. Maka aku dari keluarga yang terbaik dan jiwa yang terbaik. Muhaqqiq kitab Muhammad Syakir berkata, sanad atau jalur periwayatan hadis ini sahih. Dapat kita lihat dalam riwayat yang sahih di atas bahwa Rasulullah yang bangga menyebutkan nama ayah dan kakek beliau sallallahu alaihi wa alihi. Bagaimana mungkin orang tua Nabi dikatakan kafir sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi sendiri yang menyatakan bahwa aku dari keluarga yang terbaik. Kemudian mari kita simak apa yang terdapat di dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah karya Al-Qastolani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang ditahqiq oleh Saleh Ahmad Asyami, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ke-8 tahun 2004, halaman 85. Al-Qastolani berkata, Allah telah mensucikan nasab, yaitu silsilah keluarga yang mulia ini dari perzinahan di zaman jahiliyah, sebagaimana hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi, yaitu hadis yang dapat diterima. Ibn Abbas berkata, yang mana riwayat ini dinukil oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Rasulullah bersabda, aku tidak pernah dilahirkan dari perzinahan jahiliyah sama sekali. Aku tidak dilahirkan melainkan melalui pernikahan Islam. Kami tegaskan, melalui pernikahan Islam. Dari pernyataan Al-Qastolani di atas serta sabda Rasulullah sendiri bahwa ayah dan ibu beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah orang-orang yang saleh yang berada di atas syariat agama Allah, yaitu Islam. Dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan tahun 1993, halaman 177. Ibn Abbas berkata, sesungguhnya Quraisy yang dimaksud adalah Rasulullah, karena nanti kita akan bacakan kalimat berikutnya, adalah cahaya di sisi Allah 2000 tahun sebelum dia menciptakan Adam alaihissalam. Maka cahaya tersebut senantiasa bertasbih kepadanya, dan para malaikat ikut bertasbih karena tasbihnya. Ketika Allah menciptakan Adam, dia menjadikan cahaya tersebut berada di sulbinya, sampai pada kalimat, dan menjadikannya di sulbi Nuh ketika di Bahtera, dan ikut dilempar ke api ketika disulbi Ibrahim. Allah senantiasa memindahkanku, yaitu Rasulullah, dari sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci. Kami tegaskan, dari sulbi orang-orang yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci, sampai Allah mengeluarkanku dari kedua orang tuaku, dan keduanya tidaklah bertemu di atas perzinahan sama sekali. Sebagai informasi bagi pemirsa atau pembaca, kitab Al-Matalibul Aliyah yang ditampilkan dalam video ini adalah hasil scan dari kitab aslinya, yaitu hard copy yang dicetak di Beirut, Lebanon tahun 1993 atau 1414 Hijriah. Dikarenakan seperti biasa, kitab PDF-nya atau soft copy-nya yang merupakan cetakan Saudi Arabia tahun 2000 atau 1420 Hijriah telah dirubah oleh tangan-tangan kotor yang seringkali merubah isi kitab-kitab bila dicetak di Saudi Arabia, yang kebetulan adalah pusat dari Wahabi. Mari kita lihat kitab cetakan Saudi Arabia. Dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibn Hajar Al-Asqalani jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2000, halaman 195. Dapat diperhatikan, mereka, yaitu Wahabi, telah merubah kata Al-Arham At-Tahirah, yang artinya rahim-rahim yang suci, dengan menghapus kata At-Tahirah, yaitu yang suci, dalam kalimat tersebut. Sehingga dengan cara itu, mereka bisa berargumentasi bahwa rahim ibu yang melahirkan Rasulullah bukanlah rahim yang suci. Dikarenakan seringnya hal ini terjadi, oleh karena itu, kami sarankan kepada yang ingin menelaah kitab-kitab untuk berhati-hati
hati dan lebih teliti dengan kitab-kitab yang dicetak di Saudi Arabia. Sangat jelas sabda Rasulullah dalam riwayat ini sebagaimana proses penciptaan beliau sallallahu alaihi wa alihi yang berpindah dari sulbi-sulbi yang mulia ke dalam rahim-rahim yang suci, sehingga dengan riwayat ini telah membantah dan menggugurkan pernyataan sekelompok orang yang meyakini bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Allah berfirman dalam surat 26 ayat 219, dan melihat pula perpindahanmu yaitu Muhammad di antara orang-orang yang sujud. Sekarang mari pemirsa perhatikan penjelasan ulama Ahlus Sunnah tentang tafsir dari ayat tersebut. Dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Ibn Abi Hatim jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz cetakan pertama tahun 1997 halaman 14. Dalam mukadimah penulis kitab yaitu Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim berkata, sekelompok kawanku memintaku untuk menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran yang ringkas dengan sanad yang paling sahih. Kami tegaskan dengan sanad yang paling sahih sampai pada kalimat, maka aku mengeluarkan riwayat yang paling sahih sanadnya dan yang paling serupa redaksinya. Dari pernyataan Ibn Abi Hatim, jelas bahwa dia meyakini seluruh riwayat dalam kitabnya ini adalah riwayat yang sahih. Sekarang mari kita lihat salah satu riwayat yang dia nukil di dalam menafsirkan salah satu ayat Al-Quran. Dalam kitab yang sama, halaman 2828. Diriwayatkan dari Ibn Abbas yang berkata, firman Allah, dan perpindahanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat 26 ayat 219. Ibn Abbas berkata, dari nabi ke nabi yang lain, sampai Allah mengeluarkanmu sebagai nabi. Diriwayatkan juga dari Ibn Abbas, yaitu tafsir ayat di atas tadi. Ibn Abbas berkata, Nabi senantiasa berpindah dari sulbi para nabi, sampai ibunda beliau melahirkannya. Jika kita perhatikan riwayat di atas tadi menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan Rasulullah sebelum lahir ke dunia, sehingga perjalanan beliau sallallahu alaihi wa alihi melalui sulbi para nabi. Namun kemuliaan tersebut tidak akan menjadi berarti jika diakhiri dengan keyakinan Wahabi bahwa kedua orang tua Nabi mati kafir. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang menafsirkan ayat tersebut dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 65. Diriwayatkan dari Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata, yaitu dari sulbi nabi ke nabi yang lain, sampai aku, yaitu Rasulullah, menjadi nabi. Al-Haythami berkata, Al-Bazzar telah meriwayatkannya dan para perawinya terpercaya. Kami tegaskan, para perawinya terpercaya. Namun anehnya, dalam keyakinan kelompok Wahabi ini bahwa mata rantai Rasulullah sempat mampir ke sulbi orang musyrik, yaitu orang tua beliau sendiri. Ulama Ahlus Sunnah lainnya adalah Al-Alusi yang menyatakan keimanan kedua orang tua Nabi ketika beliau menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya yang terkenal. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, jilid 19 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 137 sampai 138. Al-Alusi berkata, tafsir orang-orang yang sujud dengan para nabi diriwayatkan oleh sekelompok ulama, diantaranya adalah At-Tabrani, Al-Bazzar, dan Abu Nuaim, dari Ibn Abbas juga. Hanya saja Ibn Abbas menafsirkan perubahan di dalam mereka, yaitu para nabi, dengan perpindahan di sulbi mereka sampai beliau sallallahu alaihi wa alihi dilahirkan oleh ibundanya. Sampai kalimat, ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu nabi, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah.
Di sini Allamah Al-Alusi mengatakan ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah, bukan kelompok Wahabi. Dengan semua bukti yang telah kami paparkan, maka pemirsa dapat menilai bahwa semua tuduhan keji kelompok Wahabi bahwa kedua orang tua Nabi kafir dan berada dalam neraka sama sekali tidak beralasan dan dalilnya tidak bisa dijadikan hujjah. Perlu pemirsa ketahui bahwa tidak mungkin sebuah berita tentang kafirnya kedua orang tua Nabi muncul begitu saja tanpa ada sumber utama yang menebarkan secara masif berita hoax ini kepada muslimin dan sampai saat ini tetap dipertahankan. Agar pemirsa ketahui bahwa sumber berita hoax tentang orang tua Nabi kafir tidak lain dari Bani Umayyah yang memang nyata-nyata menampakkan permusuhan dan kebenciannya kepada Nabi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dalam kitabnya Asna Al-Matalib fi Najati Abi Thalib karya Ahmad bin Zaini Dahlan yang diterbitkan oleh Dar Imam An-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi serta ayah dan paman beliau sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Abu Thalib, sampai kalimat hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kami tegaskan, dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut lalu menyebarkannya sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wa alihi di neraka. Mari pemirsa perhatikan apa yang dinyatakan oleh gembongnya Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, jilid 8, cetakan tahun 1986, halaman 285. Ibn Taimiyah berkata, jika dikatakan kafirnya anak kecil tidaklah seperti kafirnya seorang yang baligh, dapat pula dikatakan imannya anak kecil tidaklah seperti imannya seorang yang baligh. Maka kukuhlah bagi mereka yang baligh hukum iman dan kufur, juga bagi Ali yang belum baligh. Dan anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa anak yang lahir dari kedua orang tua yang kafir maka dihukumi kafir pula di dunia ini. Pertanyaannya adalah, ketika kelompok Wahabi meyakini bahwa kedua orang tua Nabi adalah kafir, maka bagaimana dengan Nabi pada masa kecilnya? Apakah mereka berani menggunakan kaidah Ibn Taimiyah tersebut? Kami sarankan kepada pemirsa untuk mencabut keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir, karena bagaimanapun juga itu pasti akan menyinggung perasaan Rasulullah.